warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Garisul Umam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengakuan negara beserta bentuk-bentuk pengakuan. Menurut Boer Mauna berpendapat bahwa pengakuan adalah suatu pernyataan dari suatu negara yang mengakui negara lain sebagai subjek hukum internasional. Menurut J.B. Moore, makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Di lain pihak, tiap negara mempunyai kebebasan untuk memberikan atau tidak sebuah pengakuan terhadap lahirnya sebuah negara baru dengan berbagai pertimbangan kepentingannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan diartikan sebagai perbuatan bebas oleh suatu negara atau lebih dari suatu negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisir, tidak terikat oleh negara yang telah lebih dahulu ada serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengakuan. Pengakuan yang pertama, pengakuan terhadap negara. Dalam memberikan pengakuan terhadap negara baru, pada umumnya negara-negara lainnya menerapkan kriteria sebagai berikut. 1. Adanya keyakinan terhadap stabilitas negara baru tersebut. 2. Adanya dukungan mayoritas dari penduduknya, tidak adanya gejolak bahkan pemberontakan dari penduduknya. 3. Kecakapan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Dengan memberikan pengakuan tersebut, berarti antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan yang sederajat dan dapat melakukan hubungan kerjasama sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Pengakuan terhadap pemerintah. Pengakuan negara adalah pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur konstitutif negara dan yang telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Pemerintah negara ini mengakibatkan pula terhadap pemerintah negara yang diakui dan berisikan kesediaan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah baru itu. Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan terhadap pemerintah dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Selanjutnya, pengakuan terhadap belligerent. Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektivitas pemerintahan, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit, terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Pengakuan ini diberikan kepada sekelompok pemberontak yang sedang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan sendiri di suatu negara. Dengan memberikan pengakuan ini, bukan berarti negara yang mengakui itu berpihak kepada pemberontak. Dasar pemikiran pemberian pengakuan ini semata-mata adalah pertimbangan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, pemberontak lazimnya melakukan pemberontakan karena memperjuangkan suatu keyakinan politik tertentu yang berbeda dengan keyakinan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, mereka sebenarnya bukanlah penjahat biasa, dan itulah maksud pemberian pengakuan ini, yaitu agar pemberontak tidak diperlakukan sama dengan kriminal biasa. Namun, pengakuan ini sama sekali tidak menghalangi penguasa dalam kurung pemerintah yang sah untuk menumpas pemberontakan itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pemerintah, yang dimana yang pertama yaitu perbedaan antara pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Nah, pengakuan negara tersendiri adalah pengakuan terhadap kesatuan yang telah memiliki unsur konstitutif sebagai negara. Yang kedua yaitu pengakuan pemerintah adalah pengakuan terhadap yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Nah, yang kedua yaitu akibat pengakuan terhadap pemerintahan baru. Yang pertama, dapat mengakibatkan hubungan resmi dengan negara yang mengakui. Artinya negara baru bisa bekerja sama dengan negara lain dengan adanya pengakuan tersebut. Yang kedua, dapat menuntut negara yang mengakui di peradilannya.
Yang ketiga, dapat melibatkan tanggung jawab negara untuk perbuatan internasional. Jadi dalam bidang internasional, negara baru bisa ikut serta di dalamnya. Yang ketiga yaitu terjadinya suatu pengakuan pemerintah yang dimana menimbulkan 3 pandangan doktrin. Nah, adapun doktrin yang pertama yaitu dari doktrin Tobar yang menyatakan suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui suatu pemerintahan asing jika pembentukannya berdasarkan kudeta militer atau pemberontakan. Nah, doktrin Tobar ini menyatakan bahwa pengakuan negara itu tidak diberikan apabila negara tersebut mendirikan negara dengan cara menjajah gitu, atau dengan cara melakukan pemberontakan militer seperti itu. Nah, yang kedua yaitu doktrin Stimson, yaitu menolak diakuinya suatu negara lahir sebagai akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian yang ada. Nah, seperti halnya di doktrin Stimson ini, contohnya seperti negara Palestina yang dijajah oleh Israel. Dia kan si Israel tidak punya wilayah, hanya punya wilayah kecil. Nah, si Israel ini mendirikan negara dengan cara menjajah gitu dan melakukan kekerasan. Nah, dalam doktrin Stimson ini hal itu tidak dibenarkan gitu. Jadi negara tersebut tidak bisa diakui karena berdirinya melalui kekerasan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu doktrin Estrada yang menyatakan bahwa penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara, tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain seperti itu. Nah, itu tadi penjelasannya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Wiwin. Baik, dari sini saya akan melanjutkan dari poin keempat, yaitu tentang pengakuan terhadap pemberontakan atau yang biasa disebut dengan belligerency. Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecahkan belah kesatuan nasional dan aktivitas pemerintahan, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit, terutama dalam melindungi negaranya. Negara-negara ketiga dalam sikapnya membatasi diri dan hanya sekedar mencatat bahwa para pemberontakan tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. Dalam bentuk pengakuan ini telah dilakukan beberapa kali di masa lampau di Amerika Serikat dan juga Inggris. Contoh yang paling dikenal adalah pengakuan belligerency yang diberikan oleh negara-negara barat oleh orang-orang selatan di Amerika Serikat pada waktu Perang Saudara Prancis dan Inggris. Kemudian pengakuan belligerency itu yaitu mempunyai arti memberikan kepada pihak yang pemberontaknya hak-hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama berlangsungnya peperangan. Angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak. Peperangan antara pihak sesuai dengan hukum perang. Kapal-kapal perangnya adalah kapal-kapal yang sah, bukan kapal orang dari pembajak laut. Kemudian dari pihak lain, pemerintah yang pemberontakan tersebut tidak dapat merundingkan perjanjian-perjanjian internasional, tidak dapat menerima dan mengirim wakil-wakil diplomatik dan hubungan dengan negara. Pengakuan terhadap gerakan nasional adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok atau pemerintahan untuk mengakui beberapa fakta tentang suatu keberadaan gerakan nasional tersebut, meskipun kelompok yang diakui tersebut memilih jika informasi tersebut dirahasiakan. Ada beberapa macam pergerakan-pergerakan nasional yang diakui sampai saat ini. Pengakuannya dalam bentuk berupa peringatan hari-hari besar. Yang pertama, salah satunya yakni Budi Utomo. Organisasi pergerakan Budi Utomo didirikan di Jakarta, kalau dulu namanya Batavia, pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Sutomo atas dorongan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo bergerak di bidang sosial dan budaya dan menjadi pelopor berdirinya
organisasi pergerakan nasional di Indonesia dan bertujuan semata-mata untuk memajukan dan meningkatkan derajat bangsa. Oleh karena itu, tanggal kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang mana diperingati setiap tanggal 20 Mei. Yang kedua yakni Pergerakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan ini berupa ikrar yang dilakukan oleh beberapa pemuda. Ikrar ini dianggap sebagai penghamburan semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan buah hasil dari Kongres Pemuda yang diselenggarakan 2 hari selama 2 hari dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Keputusan ini semata-mata untuk menegaskan cita-cita luhur tanah air Indonesia dan bahasa Indonesia, dan juga menjadi harapan agar asas-asas setiap perkumpulan bangsa Indonesia dapat disiarkan dan diakhbarkan dalam setiap perkumpulan-perkumpulan. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati secara nasional sebagai Hari Sumpah Pemuda. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.